Kabar gembira datang untuk penggemar timnas Indonesia. Bek jangkung Elkan Bagat dipastikan siap memenuhi panggilan skuad Garuda setelah hampir 2 tahun absen. Bagat masuk dalam 41 pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan menjelang ajang FIFA Series 2026. Dari daftar tersebut nantinya, hanya 23 pemain yang akan dibawa ke skuad final. Sumarji menjelaskan bahwa pemanggilan Bagat merupakan murni kebutuhan pelatih. Hertman diketahui telah lama memantau perkembangan sang pemain selama berkarir di Inggris. Bek berusia 23 tahun itu diperkirakan akan tiba pada 23 Maret 2026 untuk mengikuti pemusatan latihan bersama skuad Garuda. Kehadiran Bagat tentu menjadi tambahan penting bagi pertahanan timnas Indonesia. Saat ini lini belakang Garuda sudah diisi sejumlah pemain tangguh seperti Jay Itzes, Justin Hubner, hingga Rizky Ridho. Dengan tinggi badan hampir 2 meter, Bagat dikenal sebagai menara di lini belakang yang kuat dalam duel udara. Terakhir kali Bagat membela timnas Indonesia adalah pada ajang Piala Asia 2023 di bawah asuhan Shin Tae-yong. Bagi Bagat, kesempatan ini bisa menjadi momen comeback besar untuk kembali mengukuhkan tempatnya di lini pertahanan timnas Indonesia. Upaya memperkuat skuad timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi kembali menjadi perbincangan. Sejumlah pemain muda yang berkarir di luar negeri mulai masuk dalam radar tim pelatih, termasuk mereka yang memiliki garis keturunan Indonesia. Salah satu nama yang mencuat adalah Luke Vickery. Menurut staf khusus Menteri Hukum RI Nur Korompot, Luke Vickery termasuk salah satu pemain muda yang masuk radar PSSI. Pemain 20 tahun itu saat ini bermain untuk MacArthur FC yang berkompetisi di A-League. Di tim itu Vickery kerap dipercaya mengisi sektor sayap. Gaya bermainnya dinilai cukup menarik. Ia dikenal memiliki kecepatan tinggi, pergerakan yang aktif, serta kemampuan membuka ruang di lini serang. Selain itu, fleksibilitasnya menjadi nilai tambah karena mampu bermain di berbagai posisi depan, baik sebagai winger kanan, winger kiri, hingga penyerang kedua. Meski belum menjalani proses naturalisasi, Vickery mengaku memiliki hubungan darah dengan Indonesia. Ia menyebut sang nenek lahir di Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera. Dengan latar belakang tersebut, peluang naturalisasi secara regulasi tentu terbuka, terutama dari sisi garis keturunan. Vickery mengungkapkan bahwa komunikasi dengan pihak Indonesia sebenarnya sudah mulai terjalin, meski masih dalam tahap awal. Menariknya, Indonesia justru menjadi negara pertama yang secara langsung menghubunginya terkait kemungkinan tampil di level tim nasional senior. John Hertman, pelatih baru timnas Indonesia, bersiap untuk debutnya bersama skuad Garuda dalam turnamen FIFA Series 2026. Turnamen ini akan berlangsung di Jakarta pada 27 hingga 30 Maret 2026. Ajang FIFA Series 2026 menjadi panggung perdana bagi Hertman sejak ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Mantan pelatih tim nasional Kanada itu akan memimpin Indonesia melawan Saint Kitts dan Nevis pada pertandingan semifinal yang dijadwalkan pada 27 Maret 2026 pukul 20.00 WIB. Dalam persiapan debutnya di FIFA Series 2026, Hertman telah memanggil 41 pemain untuk mengikuti rangkaian agenda FIFA Series. Para pemain dijadwalkan berkumpul di Jakarta pada 22 Maret 2026 untuk menjalani pemusatan latihan sebelum pertandingan. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan bahwa seluruh pemain akan menjalani persiapan bertahap menjelang turnamen. Seluruh pertandingan FIFA Series 2026 akan berlangsung di SUGBK Jakarta. Prediksi pemain timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026 mulai ramai dibahas setelah John Hertman diperkirakan menyiapkan skuad timnas Indonesia terbaik demi membawa skuad Garuda tampil kompetitif di turnamen tersebut. Persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi ajang FIFA Series 2026 mulai menjadi perhatian publik. Turnamen ini akan menjadi panggung penting bagi skuad Garuda untuk menunjukkan kualitas mereka di hadapan pendukung sendiri. Pelatih timnas Indonesia, John Hertman, memiliki kebebasan dalam menentukan komposisi pemain yang akan dipanggil. John Hertman tetap dapat menilai pemain berdasarkan performa terkini mereka bersama klub masing-masing. Pendekatan ini memungkinkan timnas Indonesia mendapatkan pemain yang benar-benar berada dalam kondisi terbaik menjelang turnamen. Untuk meraih hasil maksimal pada debutnya di ajang ini, Hertman membutuhkan pemain dengan kualitas tinggi sekaligus kondisi fisik yang prima. Kombinasi keduanya dianggap penting agar timnas Indonesia mampu tampil konsisten sepanjang turnamen. Dengan kombinasi pemain diaspora dan talenta lokal, timnas Indonesia diharapkan mampu tampil kompetitif serta memberikan hasil positif di ajang FIFA Series 2026.
Beberapa waktu yang lalu, Induk Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI resmi mengumumkan daftar nama pemain yang akan masuk ke dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang ajang FIFA Series 2026 bulan Maret 2026 ini. Melansir dari laman resmi PSSI, pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, resmi memanggil 41 daftar nama pemain yang akan masuk ke dalam pemusatan latihan skuad Garuda. Dari daftar 41 nama pemain yang dipanggil oleh John Hartman ke pemusatan latihan Timnas Indonesia, ada satu nama yang tentunya menarik perhatian banyak pihak. Tentunya pemain yang dimaksudkan adalah bek keturunan Inggris Indonesia, Elkan Bagot. Bek berusia 22 tahun ini kembali mendapatkan pemanggilan Timnas Indonesia setelah terakhir kali memperkuat skuad Garuda pada tahun 2024. Bek yang kini membela klub Inggris Ipswich Town tersebut tentunya sangat dinanti-nantikan penampilannya, mengingat saat ini komposisi skuad Timnas Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan saat dirinya terakhir kali berseragam skuad Garuda. Di sisi lain, hadirnya bek berpostur 196 cm tersebut tentunya bisa membuat pelatih Timnas Indonesia memainkan dua bek jangkung di lini pertahanan. Seperti yang diketahui, saat ini di Timnas Indonesia ada nama Jay Itzes yang sempat menjadi bek tertinggi di lini pertahanan. Melansir dari laman Transfermarkt, bek 25 tahun tersebut memiliki postur 190 cm. Situasi ini tentunya cukup menarik dikarenakan Timnas Indonesia bisa menduetkan Jay Itzes dan Elkan Bagot di lini pertahanan secara bersamaan. Kini kita akan menunggu apakah John Hartman benar-benar akan memainkan skenario duet bek jangkung di lini pertahanan Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026 nanti. Pascal Struijk yang baru saja mengantarkan Leeds United promosi ke Premier League 2025-2026 ramai dibahas dalam beberapa hari terakhir. Bek 25 tahun ini menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air karena kedapatan berada di tribun yang sama dengan mantan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Pecinta sepak bola Indonesia langsung mengaitkan kejadian di atas dengan kemungkinan Pascal Struijk segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Sejatinya, tanda-tanda Pascal Struijk segera membela Timnas Indonesia sudah dibocorkan media Belanda Voetbal Primer. Petinggi Voetbal Primer, Denny van Laar, membocorkan Pascal Struijk sudah diizinkan membela Timnas Indonesia. Meski begitu, tak diketahui secara pasti siapa yang memberi izin di sini, entah orang tua atau keluarga besarnya. Jika benar menjalani proses naturalisasi WNI, Pascal Struijk merupakan kepingan puzzle terakhir di lini pertahanan Timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan John Hartman, Pascal Struijk dapat mengisi posisi bek tengah sebelah kiri. Ex-pemain Ajax Amsterdam U21 ini dapat membentuk trio tangguh di jantung pertahanan skuad Garuda bersama Mies Hilgers dan Kapten Jay Itzes. Menarik menanti pergerakan PSSI ke depan, apakah pemegang 85 caps Premier League bersama Leeds United ini diperkenalkan sebagai calon pemain Timnas Indonesia selanjutnya pada Juni 2025? Timnas Indonesia tampaknya semakin mendunia. Hal itu dapat diketahui dari mulai seringnya para penggawa Garuda dibahas oleh media-media asing, seperti media Amerika Serikat yang membahas Maarten Paes di Ajax Amsterdam, hingga media Italia membicarakan performa Emil Audero bersama Cremonese. Khusus Paes, kiper skuad Garuda tersebut tengah menjadi sorotan usai mengukir memori indah dalam karirnya di Belanda dengan mempersembahkan kemenangan perdana bagi Ajax Amsterdam di ajang Eredivisie 2025-2026. Ajax sukses melumat Sparta Rotterdam 4 gol tanpa balas pada pekan ke-27. Tidak hanya menang, Paes juga berhasil menjaga kesucian gawangnya alias mencetak clean sheet. Meski tampil impresif, pelatih Ajax, Oscar Garcia, menilai Paes masih membutuhkan waktu untuk menyempurnakan perannya dalam skema build-up serangan dari lini belakang. Ujian sesungguhnya bagi Paes akan tersaji pada pekan ke-28, di mana Ajax dijadwalkan melakoni laga syarat gengsi bertajuk The Klassieker melawan Feyenoord di Stadion De Kuip. Di sisi lain, transformasi Timnas Indonesia di bawah asuhan John Hartman mulai memicu perbincangan di Italia. Media kenamaan Tutto Mercato Lab menaruh perhatian khusus terhadap pemanggilan dua pilar Serie A, Jay Itzes dan Emil Audero, ke dalam daftar 41 pemain sementara untuk ajang FIFA Series 2026. Kehadiran dua bintang Liga Italia tersebut dipandang sebagai sinyal kuat ambisi Timnas Indonesia di level internasional. Sesuai jadwal, skuad Garuda akan menghadapi Saint Kitts dan Nevis pada 27 Maret di Jakarta. CEO Dewa United, Ardian Liong, menyatakan Ivar Janner hanya mengalami kram dan bisa bergabung dengan Timnas Indonesia. Ardian sekaligus membantah Ivar Janner mengalami cedera parah. Kondisi pemain 22 tahun itu pun kian membaik jelang FIFA Series 2026. Kabar Ivar Janner cedera mencuat setelah membela Dewa United kontra Persija Jakarta Minggu.